Perkenalkan, nama saya Deski Anggara Sucawayudi dengan NIM 22F10010. Di sini saya akan presentasikan mengenai UTS transportasi elektrik. Di sini saya mendapatkan topik nomor 1, yaitu mengenai kereta rel listrik. Kereta rel listrik sendiri yaitu kereta yang digerakkan menggunakan energi listrik. Berikut adalah jenis-jenis kereta rel listrik dan tegangan yang dipakai. Yang pertama ada high speed train dengan tegangan 25 kV AC. Untuk tegangan ini disalurkan menggunakan pantograf dengan sistem listrik aliran atas. Untuk pantograf di sini yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel pada sumber tegangan listrik dari gardu induk pada kereta listrik. Lalu yang kedua ada komuter lain menggunakan tegangan 1500 volt DC. Untuk komuter lain sendiri juga sama menggunakan listrik aliran atas, menggunakan pantograf seperti high speed train. Lalu di sini ada tram menggunakan tegangan 750 volt DC. Untuk tram sendiri dapat menggunakan dua jalur, yaitu listrik aliran atas dan listrik aliran bawah. Untuk listrik aliran atas menggunakan pantograf dan listrik aliran bawah menggunakan third rail atau rel ketiga. Lalu di sini ada LRT, Light Rapid Transit, yang menggunakan tegangan 750 volt DC. Untuk LRT sendiri menggunakan sistem listrik aliran bawah, di mana untuk listriknya berada di samping kereta. Seperti pada gambar, ada sebuah jalur di samping keretanya. Lalu di sini MRT, Mass Rapid Transit, menggunakan tegangan 1500 volt. Di sini MRT sendiri menggunakan listrik aliran atas menggunakan pantograf sebagai sistem listriknya untuk menyalurkan sumber tegangan dari gardu induk. Lalu berikut ini ada sistem kelistrikan KRL yang dimana di sini dari overhead electric line dari sumber utama listriknya maupun AC atau DC dari gardu induk disalurkan melalui pantograf. Pantograf di sini yaitu perangkat di atas kereta yang menyentuh kabel dari sumber utama listrik. Kemudian dia mengambil daya listrik untuk dialirkan ke sistem kereta. Lalu dari pantograf menuju ke transformer atau konverter. Untuk transformer atau konverter di sini berfungsi untuk menyesuaikan tegangan dengan jenis arus atau sumber luar untuk sistem kereta supaya cocok. Transformer sendiri digunakan jika sumber listrik berbentuk AC untuk menurunkan tegangan tinggi. Lalu untuk konverter sendiri mengubah AC menjadi DC atau menyesuaikan level tegangan DC. Dari transformer atau konverter ini menuju ke dua arah, yaitu auxiliary power dan traction power control. Di traction power control di sini berfungsi untuk mengontrol besarnya daya listrik yang dikirim ke motor traksi. Fungsi utamanya di sini mengatur kecepatan pada kereta, lalu mendukung pengereman regeneratif dan menjaga efisiensi dan keamanan sistem motor. Lalu di electric motor, di sini menerima daya listrik dari sistem kontrol traksi
mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda. Lalu tadi auxiliary power, yaitu sistem kelistrikan tambahan yang digunakan untuk menyediakan daya sebagai berikut, seperti baterai, lampu pada kereta, dan sistem pemanas pendingin, lalu untuk pintu otomatis juga. Berikut adalah penggerak kereta listrik. Di sini penggerak kereta listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor DC dan motor AC. Pada motor DC terdapat kelebihan, yaitu torsi awal yang besar. Pada motor DC mampu menghasilkan torsi besar saat awal bergerak. Lalu pengaturan kecepatan dan konstruksi sistem relatif sederhana. Pada pengaturan ini, kecepatan dan konstruksi sistem relatif sederhana, di mana untuk mengaturnya hanya dengan mengubah tegangan atau arus dibandingkan dengan sistem inverter modern atau sistem DC lebih sederhana secara elektronik. Lalu untuk kelemahannya sendiri, di sini perawatan yang tinggi dan efisiensi lebih rendah. Di mana untuk efisiensi lebih rendah ini yaitu terdapat gesekan mekanis dan rugi-rugi resistor menyebabkan efisiensi motor DC lebih rendah dibandingkan motor AC modern. Lalu untuk motor AC sendiri, kelebihannya yaitu efisiensi tinggi, di mana motor AC memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan motor DC, dikarenakan rugi-rugi energi lebih kecil. Lalu perawatan yang lebih mudah, lalu kecepatan diatur dengan inverter. Untuk kelemahannya sendiri, sistem sistem kontrol lebih rumit daripada motor DC, lalu membutuhkan teknologi yang tinggi. Sekian presentasi saya, terima kasih.